Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, 2 hari lagi Gereja Katolik akan merayakan Hari Minggu Palma. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu Hari Minggu Palma, agar kita bisa memahami sebenarnya Minggu Palma itu apa dan bagaimana. Karena itu, pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang Minggu Palma sejauh pengetahuan saya. Semoga penjelasan ini bisa menambah pengetahuan kita tentang perayaan Minggu Palma di tengah kita merayakan Minggu Palma di tengah wabah COVID yang sedang melanda dunia ini. Minggu Palma adalah salah satu perayaan dalam liturgi Gereja Katolik yang selalu jatuh pada hari Minggu sebelum Minggu Paskah, sebelum Minggu Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dirayakan dalam Minggu Palma ini? Pada Minggu Palma ini Gereja Katolik merayakan apa? Pada hari Minggu Palma, Gereja Katolik merayakan peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem. Peristiwa ini dicatat dalam keempat Injil, baik Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes mencatat peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Markus mencatatnya dalam bab 11 ayat 1 sampai 11. Matius dalam bab 21 ayat 1 sampai 11. Lukas bab 19 ayat 28 sampai 44, dan penginjil Yohanes mencatatnya dalam bab 12 ayat 12 sampai 19. Mengapa peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem ini dirayakan oleh Gereja Katolik? Apa yang penting di sana? Peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem ini dirayakan oleh Gereja Katolik karena peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa penting. Di mana letak pentingnya peristiwa ini? Sesuai dengan catatan Injil, kedatangan Yesus kali ini di kota Yerusalem disambut dengan sangat meriah. Orang-orang Yahudi menyambut Yesus sebagai seorang raja dengan menggunakan daun palma atau daun palem. Mereka mengambil daun-daun palma dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yohanes bab 12 ayat 13. Gereja Katolik merayakan peristiwa ini sebagai awal dari Pekan Suci, di mana Yesus datang ke kota Yerusalem sebagai Raja Damai yang mendamaikan manusia dengan Allah dengan mengorbankan diri, yaitu dia menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk keselamatan umat manusia. Inilah peristiwa Paskah, inti dan pusat serta puncak dari iman Katolik terletak pada peristiwa Paskah. Karena itu, peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem ini oleh gereja perlu dirayakan. Lalu, sejak kapan gereja merayakan Minggu Palma dengan menggunakan daun palma? Perlu diketahui bahwa dalam perayaan Minggu Palma, umat dibagikan daun-daun palma yang sudah diberkati. Kemudian umat berarak menuju gereja dengan bersorak-sorai memuji-muji Yesus Kristus, Sang Raja. Hosana Putra Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel, sambil melambai-lambaikan daun palma. Sejak kapan kira-kira gereja menggunakan daun palma dalam perayaan
Minggu Palma. Menurut catatan Egeria mengenai liturgi di Yerusalem sekitar abad keempat, sudah ada perarakan dengan ranting palma dan zaitun. Jadi pada saat itu bukan cuma ranting palma saja, melainkan juga dengan ranting zaitun. Pada hari Minggu Palma itu mereka menggunakan ranting palma dan zaitun untuk mengenang peristiwa Yesus dielu-elukan ketika memasuki kota Yerusalem. Biasanya pada sore hari Minggu itu umat berkumpul di Bukit Zaitun, dan sekitar pukul 5 sore di atas bukit itu mereka mendengarkan pemakluman Injil mengenai masuknya Yesus secara mulia ke kota Yerusalem. Setelah itu mereka berarak menuju pusat kota Yerusalem. Anak-anak pun turut serta di dalam perarakan itu. Perayaan semacam ini bukan cuma terjadi di Yerusalem. Pada abad kelima, perayaan ini dibuat di Spanyol. Dan pada abad ke-7, perayaan ini dibuat di Galia. Dan pada abad ke-11 mulai dibuat di Roma. Berita tentang ini, catatan tentang ini bisa dibaca dalam artikel tentang Minggu Palma dalam www.sarapanpagi.org. Dalam perayaan Minggu Palma ada simbol yang penting di sini yang digunakan dalam liturgi Minggu Palma, yaitu daun palma. Yang pertama itu daun palma. Apa makna dari daun palma? Daun palma atau daun palem itu merupakan simbol dari kemenangan. Yesus disambut sebagai seorang raja yang membawa kemenangan. Daun palma juga seringkali digunakan untuk menyatakan kemenangan martir atas kematian. Daun palma itu berwarna hijau. Warna hijau dari daun palma merupakan simbol kemenangan musim semi atas musim salju, yang diasosiasikan menjadi kemenangan kehidupan atas kematian. Ada satu lagi simbol yang penting di sini selain daun palma, yaitu hewan atau binatang yang ditunggangi oleh Yesus untuk memasuki kota Yerusalem, yaitu keledai. Keledai merupakan sebuah hewan yang taat dan tunduk kepada tuannya. Hewan yang tidak agresif, hewan yang lemah lembut. Karena itu hewan ini seringkali dipakai untuk menunjukkan kerendahan hati dan perdamaian. Seorang raja akan datang menggunakan kuda jika hendak berperang. Sedangkan jika ia naik keledai, berarti ia datang untuk sesuatu yang mendamaikan, sesuatu dengan damai. Lalu apa warna liturgi Minggu Palma? Kita semua pasti sudah tahu, karena kita seringkali mengikuti perayaan Minggu Palma ini. Warna liturgi pada Minggu Palma adalah warna merah. Mengapa digunakan warna merah, bukan warna ungu, warna kesengsaraan yang selama pekan-pekan ini dipakai? Warna liturgi yang digunakan merah dan bukan ungu hendak menyatakan bahwa Yesus datang ke kota Yerusalem untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia. Ia datang sebagai raja yang mencurahkan darahnya untuk menyucikan dosa manusia. Itu mengapa warna liturgi adalah warna merah. Lalu ada suasana yang kental dalam perayaan Minggu Palma ini. Ada dua suasana. Jika diikuti dengan saksama liturgi perayaan Minggu Palma, maka ada suasana yang sangat kental. Suasana yang ditampilkan dalam liturgi Minggu Palma adalah pertama, suasana sukacita atau suasana gembira. Tapi sekaligus
suasana duka cita atau suasana sedih. Suasana sukacita atau suasana gembira nampak pada peristiwa perarakan di mana Yesus dieluk-elukan, dipuji-puji sebagai seorang raja ketika memasuki kota Yerusalem. Tetapi ketika memasuki liturgi sabda dalam perayaan Minggu Palma ini, kita disajikan dengan bacaan-bacaan yang bernuansa kesedihan. Di sini kisah sengsara Yesus dibacakan atau dinyanyikan. Kisah sengsara diambil sesuai dengan bacaan tahun liturgi yang bersangkutan. Liturgi gereja hendak mengajak umat memaknai secara tepat kedatangan Yesus di dunia. Dia datang sebagai raja yang bukan sekedar untuk dipuji, disembah, dilayani, tetapi raja yang melayani, yang mengutamakan kebahagiaan dan keselamatan umat manusia, kebahagiaan dan keselamatan rakyatnya. Raja yang bersedia menderita, mati, wafat demi keselamatan umat manusia. Itulah makna dan arti dari perayaan Minggu Palma. Semoga perayaan Minggu Palma ini dimaknai dengan baik sebagai awal dari pekan suci untuk mengantar kita masuk dalam penghayatan peristiwa seputar Paskah, Trihari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu dan Sabtu Vigili Paskah yang merupakan Paskah sebagai inti, pusat, dan puncak dari iman Katolik kita. Semoga penjelasan singkat ini bisa menambah pengetahuan kita tentang Minggu Palma. Semoga demikian.